Langit di atas kediaman klan Lin tidak lagi berwarna hitam pekat malam itu. Cakrawala telah berubah menjadi kanvas merah menyala, dilukis oleh lidah api yang menjilat rakus setiap pilar kayu dan atap genteng yang telah berdiri kokoh selama ratusan tahun. Bau anyir darah bercampur dengan aroma hangus kayu cendana memenuhi udara, menciptakan atmosfer neraka di dunia manusia. Jeritan pelayan dan denting senjata yang beradu menjadi simfoni kematian yang memekakkan telinga. Di tengah kekacauan tersebut, seorang pemuda berusia 17 tahun terseret mundur, tumitnya menggerus tanah berpasir. Darah segar mengalir deras dari bahu kirinya, merembes membasahi jubah sutra putih yang kini telah tercemar noda merah dan debu. Lin Fan menatap nanar ke depan, napasnya memburu. Setiap tarikan udara terasa seperti menelan serpihan kaca. Di hadapannya berdiri sosok yang selama ini dianggapnya sebagai pilar pelindung. Orang yang mengajarkan cara memegang pedang pertama kali, Paman Zhao. Suara itu keluar sebagai bisikan parau, penuh ketidakpercayaan. Kenapa? Sosok tinggi besar di depannya hanya menyeringai dingin. Pedang di tangan Paman Zhao meneteskan darah-darah ayah Lin Fan. Dunia persilatan tidak mengenal ikatan darah. Keponakan, dunia ini hanya tunduk pada kekuatan. Ayahmu terlalu naif, menyimpan pusaka jantung naga tanpa memiliki kemampuan untuk melindunginya. Itu sama saja dengan dosa, tanpa memberi kesempatan bagi pewaris muda itu untuk memproses pengkhianatan tersebut. Sebuah tendangan bertenaga spiritual menghantam dada Lin Fan. Tulang rusuk berderak patah. Tubuh kurus itu terlempar ke belakang, melayang melewati bibir tebing yang menganga di belakang kediaman klan. Lembah terlarang, tempat di mana kabut beracun abadi bersemayam, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang pernah kembali. Angin menderu kencang di telinga Lin Fan saat gravitasi menarik tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan tanpa dasar. Rasa sakit akibat pengkhianatan jauh lebih menusuk daripada luka fisik di sekujur tubuh. Wajah Paman Zhao yang tersenyum sinis menjadi pemandangan terakhir sebelum kabut tebal menelan segalanya. Kesadaran pun perlahan menghilang, digantikan oleh dingin yang menusuk tulang. Namun, takdir memiliki selera humor yang kelam. Lin Fan tidak mati. Tubuhnya tersangkut di antara dahan-dahan pohon purba yang tumbuh menonjol dari dinding tebing, sebelum akhirnya terhempas ke tanah lembab yang dipenuhi lumut. Rasa sakit luar biasa menyentak kesadarannya kembali. Seluruh tulang terasa remuk. Namun jantung di dalam dada masih berdetak lemah, menolak untuk berhenti. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, tangan gemetar itu menyeret tubuh rusak tersebut menyusuri dasar lembah. Insting bertahan hidup memaksanya bergerak mencari perlindungan dari hewan buas yang mungkin mengintai di balik kabut. Sebuah celah gua sempit tertangkap oleh pandangan yang mulai memburam. Di dalam gua yang lembab dan dingin itu, tidak ada harta karun berupa emas atau permata. Hanya ada kerangka manusia yang duduk bersila dalam posisi meditasi abadi. Di pangkuan kerangka tersebut, tergeletak sebuah kitab usang berbahan kulit binatang yang tidak dikenal. Debu tebal menyelimutinya, namun aura yang dipancarkan benda mati itu membuat udara di sekitarnya bergetar. Sutra, hampa terlarang. Tangan yang berlumuran darah meraih kitab itu. Saat kulit Lin Fan bersentuhan dengan permukaan kitab, sebuah lonjakan energi hitam seketika merayap naik, menyusup masuk melalui pori-pori, membakar aliran darah seperti lahar panas. Rasa sakit yang dirasakan sebelumnya tidak ada apaponia dibandingkan siksaan ini. Bukan energi spiritual yang lembut, melainkan kekuatan destruktif yang memaksa tubuh manusia untuk hancur dan disusun ulang berkali-kali. Lin Fan menjerit tanpa suara, matanya melotot, urat-urat di leher menonjol seakan hendak meledak. Manual kuno itu tidak meminta pemahaman intelektual. Benda terkutuk itu menuntut penyerahan fisik total. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan.
Bulan merangkak menjadi tahun. Lembah terlarang menjadi saksi bisu transformasi yang mengerikan. Pemuda itu tidak mati, tetapi juga tidak lagi hidup sebagai manusia biasa. Setiap hari, tulang-tulangnya dipatahkan oleh tekanan energi lembah, hanya untuk tumbuh kembali lebih keras dari baja. Kulitnya terkoyak oleh angin beracun, lalu sembuh menjadi lapisan yang tidak bisa ditembus oleh senjata biasa. Rasa lapar, dingin, dan sepi menjadi teman setia. Dendam menjadi satu-satunya bahan bakar yang menjaga kewarasan tetap utuh. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata bagi dunia luar. Namun terasa seperti ribuan tahun penyiksaan bagi penghuni dasar lembah. Suatu pagi, kabut abadi yang menyelimuti lembah tiba-tiba bergejolak. Sebuah tangan kekar muncul dari balik bayang-bayang gua, mencengkeram batu tebing hingga hancur menjadi debu halus. Sosok itu melangkah keluar, rambut hitam panjang, tergerai liar hingga pinggang, menutupi punggung yang lebar dan kokoh. Otot-otot tubuhnya terukir sempurna, memancarkan aura bahaya yang membuat hewan-hewan buas di sekitar lari ketakutan. Sepasang mata itu terbuka. Tidak ada lagi kehangatan masa muda di sana. Hanya ada kekosongan yang tenang, setenang permukaan danau sebelum badai menghancurkan segalanya. 10 tahun, suara berat itu menggema, memecah kesunyian lembah. Klan Lin telah tiada. Yang tersisa hanyalah penagih utang. Langkah kaki mulai diayunkan, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mendaki kembali ke dunia yang telah membuangnya. Neraka telah memuntahkan rajanya kembali ke dunia manusia. Kota Kekaisaran Jin berdiri megah di bawah terik matahari musim semi. Dinding batunya yang menjulang tinggi seakan menyentuh langit, menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran yang tak tergoyahkan. Hiruk-pikuk pedagang, pendekar pedang yang berlalu lalang, dan kereta kuda bangsawan menciptakan melodi kehidupan kota besar. Di gerbang utama, bendera besar berkibar angkuh ditiup angin. Lambang serigala perak terlukis di atas kain sutra, biru simbol klan Zhao. 1 dekade lalu, bendera itu bergambar naga merah milik klan Lin. Kini, sejarah telah ditulis ulang oleh para pemenang. Penduduk kota sudah lama melupakan tragedi malam berdarah itu. Atau mungkin dipaksa untuk lupa. Di tengah antrean panjang warga yang hendak masuk kota, seorang pria berjubah hitam lusuh berjalan perlahan. Topi bambu lebar menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan rahang yang tegas dan bibir yang terkatup rapat. Tidak ada pedang di pinggang. Tidak ada aura energi spiritual yang memancar. Sosok ini tampak seperti pengembara biasa, atau mungkin pengemis yang tersesat. "Berhenti!" teriakan kasar seorang penjaga gerbang menghentikan langkah kaki tersebut. Prajurit itu mengenakan seragam dengan lambang serigala perak di dada, menatap remeh ke arah pendatang baru yang tampak miskin. "Biaya masuk naik hari ini, 5 keping perak, atau enyah dari sini," bentak penjaga itu sambil mengetukkan ujung tombaknya ke tanah. Di belakang penjaga itu, 3 rekannya tertawa mengejek, menikmati kekuasaan kecil yang mereka miliki atas rakyat jelata. Sosok berjubah hitam itu tidak menjawab. Kepala sedikit terangkat, menatap lambang serigala perak yang berkibar di atas gerbang. Tatapan itu begitu intens hingga seolah bisa membakar kain tersebut. "Hei, apa kau tuli?" Penjaga itu mulai kehilangan kesabaran. Tangan kasarnya terulur, hendak mendorong bahu si pengembara. Namun, tangan itu tidak pernah menyentuh sasarannya. Tanpa gerakan yang terlihat jelas oleh mata telanjang, pergelangan tangan prajurit itu tiba-tiba tertahan di udara. Jari-jari si pengembara mencengkeramnya dengan lembut, namun efeknya mengerikan. Kerak suara tulang patah terdengar renyah, seperti ranting kering yang diinjak sepatu bot besi. "Arge!" jeritan kesakitan memecah keramaian gerbang kota. Penjaga itu jatuh berlutut. Wajahnya pucat pasi, menahan agoni yang menjalar dari lengannya, yang kini bengkok dalam sudut yang tidak wajar.
3 rekan penjaga lainnya terkesiap. Senyum mengejek di wajah mereka lenyap seketika, digantikan oleh kewaspadaan. Kau cari mati? Berani membuat keributan di wilayah klan Zhao? Mereka serentak mencabut pedang. Energi spiritual tingkat rendah menyelimuti bilah senjata, memancarkan cahaya redup. Serangan dilancarkan dari 3 arah berbeda, berniat membelah tubuh orang asing yang lancang itu menjadi potongan daging. Orang-orang di sekitar gerbang menjerit dan berlarian menjauh, tidak ingin terkena cipratan darah. Tetapi darah yang mereka bayangkan tidak pernah tumpah. Lin Fen tidak bergerak menghindar. Kaki tidak bergeser 1 inci pun. Saat bilah pedang pertama hendak menyentuh lehernya, sebuah jari telunjuk terangkat santai, menjentik sisi pedang tersebut. Ting! Suara denting nyaring bergema, diikuti oleh getaran yang merambat cepat ke seluruh struktur logam pedang itu. Dalam sepersekian detik, senjata baja tempaan terbaik itu hancur berkeping-keping, meledak menjadi serpihan logam yang berhamburan ke segala arah. Getaran itu tidak berhenti di pedang. Gelombang kejut merambat ke lengan si pemegang pedang, melempar tubuhnya terbang sejauh 10 meter hingga menabrak dinding gerbang kota dengan suara boom yang keras. 2 penjaga lainnya membeku di tempat. Mata mereka terbelalak, seakan baru saja melihat hantu di siang bolong. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari dahi. Mereka tidak merasakan fluktuasi energi spiritual sedikit pun dari pria ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kekuatan fisik murni bisa menghancurkan senjata yang dialiri energi spiritual? Lin Fen menurunkan tangannya perlahan. Wajah di balik topi bambu itu tetap datar, tanpa emosi. Klan Zhao, gumamnya pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh mereka yang berada di dekatnya. Anjing penjaga kalian semakin tidak terlatih. Dengan tenang, langkah kaki kembali dilanjutkan melewati gerbang. Para penjaga yang tersisa, termasuk yang lengannya patah, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Insting purba mereka berteriak bahwa satu gerakan salah akan berujung pada kematian instan. Mereka hanya bisa mematung, membiarkan sosok misterius itu melenggang masuk ke dalam jantung kekuasaan musuh. Berita tentang insiden di gerbang menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Bisik-bisik mulai terdengar di kedai-kedai teh dan pasar. Seorang ahli fisik murni telah datang. Dia menghancurkan pedang baja dengan 1 jari. Siapa dia? Di tengah hiruk-pikuk kota yang mulai menyadari kehadiran bahaya baru, Lin Fen berdiri di tengah alun-alun, menatap menara tertinggi di pusat kota kediaman klan Zhao. Ingatan masa kecil tentang tempat itu masih segar, namun kini tertutup lapisan dendam yang tebal. Rencana balas dendam tidak akan dilakukan dengan tergesa-gesa. Kematian yang cepat adalah hadiah yang terlalu mewah bagi para pengkhianat. Mereka harus merasakan ketakutan terlebih dahulu, rasa putus asa ketika melihat segala yang mereka bangun runtuh perlahan. Senyum tipis tersungging di bibir Lin Fan. Permainan baru saja dimulai. Langkah kaki membawanya menuju sebuah penginapan tua di sudut kota, tempat di mana informasi gelap sering diperjualbelikan. Identitas sebagai pewaris yang hilang harus tetap terkubur untuk sementara waktu. Sekarang, dunia akan mengenalnya sebagai mimpi buruk tanpa nama. Paviliun 1000 harta berdiri layaknya raksasa emas di tengah distrik perdagangan kota Kekaisaran Jin. Bangunan 5 lantai itu bukan sekadar tempat jual beli, melainkan medan perang bagi para bangsawan dan kultivator kaya raya. Di sini, kekayaan adalah senjata, dan gengsi adalah nyawa. Malam ini, lentera-lentera merah menyala terang, menandakan pelelangan akbar tengah berlangsung. Aroma dupa cendana kelas 1 menguar, menyamarkan bau keserakahan yang memenuhi aula utama. Ratusan orang telah berkumpul, mengenakan sutra terbaik, dan memamerkan lencana klan masing-masing. Di sudut gelap lantai 2, jauh dari sorotan lampu kristal, Lin Fan duduk bersandar pada kursi mahoni. Topi bambu telah dilepas, digantikan oleh topeng perak
yang menutupi separuh wajah. Identitas sebagai tuan misterius telah disiapkan untuk malam ini. Tatapan tajam dari balik topeng tidak tertuju pada panggung pelelangan, melainkan pada sebuah kotak kaca yang dijaga ketat oleh 4 pengawal tingkat tinggi. Di dalam kotak itu tergeletak sebuah tusuk konde giok phoenix. Benda itu bukan artefak sakti yang bisa menghancurkan kota. Bukan pula obat dewa yang bisa memperpanjang umur. Itu hanyalah perhiasan wanita biasa. Namun bagi Lin Fan, benda itu bernilai lebih dari nyawa seluruh orang di ruangan ini. Itu adalah peninggalan terakhir ibunya sebelum api melahap segalanya 10 tahun silam. Barang selanjutnya, suara juru lelang yang melengking memecah lamunan. Pedang pembelah ombak ditempa oleh Master Li, harga pembuka 5.000 keping emas. Sorak-sorai membahana, tawaran demi tawaran diteriakkan dengan penuh nafsu. Namun, suasana berubah ketika seorang pemuda berjubah ungu di barisan depan mengangkat tangan dengan malas. 50.000, ucapnya datar. Hening, seluruh ruangan terdiam. 50.000 keping emas untuk pedang sekelas itu adalah kegilaan. Namun, tidak ada yang berani membantah begitu melihat lambang di jubah pemuda itu. Klan Wang, sekutu setia penguasa kota saat ini. Klan Zhao, Wang Long, pewaris klan Wang, menyeringai puas. Ia menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah orang-orang di sekitarnya. Kekuasaan dan uang membuatnya merasa seperti dewa kecil. Apakah ada yang berani menawar lebih tinggi? Juru lelang bertanya dengan suara gemetar. Tahu betul siapa yang sedang dihadapi. 100.000? Suara itu tenang, rendah, namun memotong keheningan seperti pisau cukur. Seluruh kepala menoleh ke arah sudut gelap lantai 2. Lin Fan mengangkat cangkir tehnya santai, seolah baru saja memesan makanan ringan, bukan menawar harta karun seharga istana kecil. Wajah Wang Long memerah padam, urat di lehernya menonjol. Dipermalukan di depan umum adalah hal tabu baginya. Siapa kau? Berani melawan Tuan Muda Wang? 150.000? 200.000? Balas Lin Fan tanpa jeda. Bahkan tidak menoleh ke bawah. 300.000, Wang Long berteriak, berdiri dari kursinya. Lin Fan tersenyum tipis di balik topeng. Ikan telah memakan umpan. Kalau begitu, ambillah. Pedang rongsokan itu tidak layak untukku. Gelak tawa tertahan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Wang Long terpaku. Ia baru saja menghabiskan 300.000 emas anggaran klannya untuk setengah tahun hanya untuk sebuah pedang yang harga aslinya tidak sampai 10.000. Wajahnya yang tadi merah kini berubah pucat. Menyadari kebodohannya telah dipermainkan di depan elit kota. Namun, pertunjukan sesungguhnya baru dimulai saat tusuk konde giok phoenix dinaikkan ke panggung. Harga pembuka 100 emas. Nilai benda itu kecil di mata umum. Namun, sebelum Wang Long bisa melampiaskan kemarahannya dengan menawar, sebuah suara lembut namun berwibawa terdengar dari bilik klipe paling atas. 1.000 emas. Tirai sutra bilik itu tersibak sedikit, memperlihatkan sosok wanita yang membuat napas para pria di ruangan itu tercekat. Xiao Mei, putri dari Xiao Ren, musuh bebuyutan Lin Fan, keanggunannya bagaikan bunga teratai di tengah lumpur. Namun mata indahnya memancarkan kecerdasan yang tajam dan dingin. Tangan Lin Fan yang memegang cangkir teh berhenti di udara. Aura membunuh yang selama ini ditekan nyaris meledak keluar. Darah musuh mengalir di nadi wanita itu. Logika berteriak untuk menghancurkannya saat itu juga. Namun, insting serigala yang diasah di lembah terlarang menangkap sesuatu yang janggal. Tatapan Xiao Mei pada tusuk konde itu bukan tatapan keserakahan, melainkan kesedihan. Ada kerinduan yang asing di sana. 10.000 emas. Lin Fan mengajukan tawaran. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Xiao Mei menoleh. Matanya bertemu langsung dengan topeng perak Lin Fan dari kejauhan. Terjadi benturan kehendak yang tak kasat mata di antara keduanya.
Wanita itu tidak mundur. 20.000, 50.000. Kerumunan menahan napas. Ini bukan lagi soal harga. Ini adalah pertarungan dominasi. Wang Long, yang tadi sombong, kini hanya bisa menonton. Nyalinya ciut melihat perang dingin antara putri penguasa dan orang asing misterius. Tiba-tiba, Xiao Mei berdiri. Bibir merahnya bergerak pelan, mengirimkan transmisi suara yang hanya bisa didengar oleh kultivator tingkat tinggi. Suara itu sampai ke telinga Lin Fan, jernih dan sopan. Tuan, benda itu milik mendiang sahabat ibuku. Aku hanya ingin menjaganya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Mohon berikan wajah pada klan Xiao. Pengakuan itu menghantam Lin Fan lebih keras dari pukulan fisik. Sahabat ibuku, ingatan masa lalu berputar. Ibunya memang sering bercerita tentang seorang sahabat di masa muda. Tapi apakah itu istri Xiao Ren? Jika benar, mengapa Xiao Ren membantai keluarga sahabat istrinya sendiri? Kebencian di hati Lin Fan beradu dengan rasa penasaran. Strategi berubah. Jika ingin menghancurkan musuh, ia harus memahami mereka terlebih dahulu. Ambillah, gumam Lin Fan. Menurunkan tangannya, ia membiarkan Xiao Mei memenangkan lelang itu. Bukan karena kalah, tapi karena tusuk konde itu kini menjadi kunci untuk membuka pintu rahasia klan Xiao. Malam semakin larut, namun kota Kekaisaran Jin tidak pernah benar-benar tidur. Di bawah bayang-bayang atap gedung tinggi, sesosok bayangan bergerak lincah tanpa suara, melompati genteng demi genteng dengan kecepatan hantu. Lin Fan tidak langsung pulang ke penginapan. Permainan di pelelangan tadi hanyalah langkah pembuka. Sekarang adalah waktunya menebar jaring. Targetnya bukan klan Xiao malam ini, melainkan klan Wang. Kekalahan memalukan Wang Long di pelelangan telah menciptakan celah retakan dalam aliansi musuh. Lin Fan mendarat tanpa suara di halaman belakang kediaman klan Wang. Penjagaan ketat dengan formasi sihir pendeteksi penyusup tidak berarti apa-apa bagi seseorang yang telah bertahan hidup di lembah kematian selama 1 dekade. Fisiknya yang telah ditempa tidak memancarkan fluktuasi energi yang bisa dideteksi oleh array sihir. Di ruang kerja kepala klan, Wang Long sedang dimaki habis-habisan oleh ayahnya karena menghamburkan uang. Dasar bodoh, 300.000 emas hanya untuk besi tua, bentak kepala klan Wang saat pertengkaran itu memanas. Selembar kertas melayang masuk dari celah jendela yang sedikit terbuka, mendarat tepat di meja kerja. Kepala klan Wang menghentikan makiannya. Dengan waspada, tangan keriput itu mengambil kertas tersebut. Wajahnya berubah pucat pasi saat membaca isinya. Itu adalah salinan surat perjanjian rahasia palsu. Tentu saja yang menyatakan bahwa klan Zhou berencana mengorbankan klan Wang sebagai kambing hitam dalam sengketa wilayah tambang kristal. Surat itu ditulis dengan gaya bahasa dan stempel yang sangat mirip dengan asli. Hasil dari pengamatan teliti Lin Fan selama menyusup. Ayah, apa itu? Tanya Wang Long, ketakutan melihat ekspresi ayahnya. Zhao, mereka ingin membuang kita setelah memeras harta kita. Geram ayahnya meremas kertas itu hingga hancur. Benih kecurigaan telah ditanam. Tanpa perlu mengangkat pedang, Lin Fan telah menciptakan musuh dalam selimut bagi klan Zhao.
Sementara itu, di sisi lain kota, suasana yang jauh lebih tenang, namun menegangkan, terjadi di paviliun pribadi Xiao Mei. Tusuk konde giok, Phoenix, tergeletak di atas meja rias. Xiao Mei menatap benda itu dengan tatapan kosong. Pikirannya melayang pada pria bertopeng perak di pelelangan tadi. Ada sesuatu yang familiar dari aura pria itu, dingin, kesepian, dan penuh luka. Sesuatu yang mengingatkannya pada dirinya sendiri. Nona, seorang pelayan tua, masuk membawa teh. Tuan besar memanggil Anda ke ruang utama. Ekspresi Xiao Mei mengeras. Katakan, aku sakit. Tapi Tuan besar memaksa. Beliau ingin membahas pernikahan politik dengan klan Zhao. Cangkir teh di tangan Xiao Mei retak. Teh hangat tumpah membasahi meja. Pernikahan politik, itulah nasib wanita di dunia ini. Hanya alat untuk memperluas kekuasaan. Ayahnya, Sauron, tidak pernah melihatnya sebagai putri, hanya sebagai aset. Rasa muak memuncak. Xiao Mei mengambil jubah luarnya dan melangkah keluar jendela, melompat ke atap paviliun untuk mencari udara segar. Sinar bulan purnama menyinari wajahnya yang cantik namun pucat. Di sana, di puncak atap tertinggi kediaman Xiao, seseorang sudah menunggunya. Jantung Xiao Mei berdegup kencang. Ia menghunus belati perak yang tersembunyi di lengan baju. Siapa di sana? Sosok itu berbalik perlahan. Topeng perak berkilau di bawah sinar rembulan. Jubah hitam berkibar di tiup angin malam. Pria dari pelelangan. Nyali yang besar menyusup ke sarang harimau. Tuan bertopeng, ucap Xiao Mei dingin, meski tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tekanan aura pria ini yang begitu mendominasi, meski ia hanya berdiri diam. Harimau, Lin Fan terkekeh pelan. Suara yang terdengar kering. Aku hanya melihat sekumpulan serigala yang saling memakan dan seekor merpati yang terperangkap di antaranya. Kata-kata itu menusuk tepat ke jantung. Permasalahan Xiao Mei, pertahanan dirinya goyah sesaat. Apa maumu? Uang? Kekuasaan? Kebenaran? Jawab Lin Fan singkat. Langkah kakinya mendekat, mengabaikan belati yang terarah ke lehernya. Tusuk konde itu? Kau bilang itu milik sahabat ibumu. Apa kau tahu bagaimana sahabat ibumu itu mati? Mata Xiao Mei menyipit. Kecelakaan, kebakaran. Itu yang tertulis di catatan sejarah kota. Sejarah ditulis oleh pemenang. Nona Xiao. Kebakaran tidak meninggalkan bekas tebasan pedang di tulang belulang. Kalimat itu menggantung di udara malam, berat dan mencekik. Xiao Mei tergiung. Keraguan yang selama ini ia pendam tentang ayahnya, tentang kekejaman klannya sendiri, kini dipicu oleh orang asing ini. Siapa kau sebenarnya? Tanya Xiao Mei. Suaranya melemah. Lin Fan berhenti tepat satu langkah di depan ujung belati. Ia menatap mata Xiao Mei, melihat pantulan dirinya sendiri di sana. Godaan untuk membuka identitasnya begitu besar, untuk menumpahkan segala amarah pada putri musuhnya. Tapi, melihat kerapuhan di mata wanita itu, ia sadar bahwa Xiao Mei juga adalah korban. Seseorang yang menunggu badai. Bisik Lin Fan. Sebelum Xiao Mei bisa bereaksi, sosok itu memudar menjadi bayangan, menghilang di telan malam, meninggalkan Xiao Mei sendirian di atap dengan ribuan pertanyaan yang mulai meruntuhkan kesetiaannya pada sang ayah. Jaring laba-laba telah terpasang, mangsa mulai bergerak, dan sang pemburu hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik benangnya. Hutan bambu hitam di pinggiran kota dikenal sebagai tempat pertemuan rahasia para penjahat dan pedagang pasar gelap. Kabut tipis selalu menyelimuti area ini. Bahkan di siang hari, menciptakan labirin alami yang membingungkan siapapun yang tidak tahu arah. Malam ini, ketenangan hutan terusik. Penatua ketiga klan Wang, Wang Go, melangkah tergesa-gesa menembus semak belukar. Jubah mewahnya tersangkut ranting berduri, namun pria tua itu tidak peduli. Keserakahan membakar akal sehatnya. Sebuah surat kaleng yang diterima pagi tadi
menjanjikan lokasi penyimpanan kristal jiwa milik klan Lin yang hilang benda yang cukup berharga untuk membeli separuh kota. Di mana tempatnya? Wang Go bergumam. Matanya liar memindai sekeliling. Dua pengawal pribadinya, kultivator tingkat menengah, mengikuti dengan waspada. Mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya, sebuah peti kayu tua tergeletak sendirian di atas batu besar. Wang Go menyeringai lebar. Tanpa pikir panjang, langkah kaki dipercepat mendekati peti itu. Sering, suara angin yang terbelah terdengar tajam. Bukan peti harta karun yang menyambutnya, melainkan sebuah anak panah hitam yang menancap tepat di tanah, 1 inci di depan ujung sepatu botnya. Siapa? Wang Go melompat mundur, menghunus pedang panjangnya. Keluar dari balik kegelapan pepohonan bambu, sesosok bayangan berjalan keluar dengan santai. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara di atas dedaunan kering. Topeng perak itu kembali terlihat, memantulkan cahaya bulan yang redup. Penatua Wang, suara itu terdengar datar, tanpa nada hormat sedikit pun. Anda mencari harta milik orang mati? Wang Go menyipitkan mata. Ia mengenali topeng itu dari deses-deses pelelangan. Kau, tuan misterius yang mempermalukan keponakanku. Apa kau bosan hidup? Seringai meremehkan muncul di wajah keriput itu. Bunuh dia, ambil hartanya. Dua pengawal Wang Go melesat maju. Pedang mereka diselimuti aura energi spiritual berwarna hijau elemen angin yang tajam. Serangan dilancarkan dari kiri dan kanan, mengincar titik vital dengan presisi mematikan. Namun, target mereka tidak bergerak. Saat bilah pedang berjarak sehelai rambut dari leher, tangan Lin Fan bergerak, bukan untuk menangkis, melainkan menangkap. Tangan kosong mencengkeram bilah pedang yang tajam itu secara langsung. Ting, suara logam bertemu logam terdengar. Kulit tangan Lin Fan tidak tergores sedikit pun. Teknik penempaan tubuh di lembah terlarang telah mengubah dagingnya menjadi baju zirah hidup. Kedua pengawal itu terbelalak ngeri. Sebelum mereka sempat menarik senjata, Lin Fan meremas cengkeramannya. Bilah pedang hancur berkeping-keping. Serpihan logam itu didorong oleh kekuatan jari yang mengerikan, melesat balik ke arah pemiliknya. Tanpa jeritan, dua tubuh ambruk ke tanah. Tenggorokan mereka tertembus pecahan pedang mereka sendiri. Wang Go mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Kakau, kultivator fisik tingkat tinggi. Siapa kau sebenarnya? Seseorang yang datang untuk menagih utang darah. Lin Fan maju selangkah. Tekanan udara di sekitar hutan berubah drastis. Aura membunuh yang pekat membuat Wang Go merasa seolah-olah paru-parunya diperas. Tidak ada jalan keluar. Penatua Wang meraung, mengerahkan seluruh energi spiritualnya. Jangan remehkan aku. Sebuah bola api raksasa terbentuk di tangan Wang Go, melesat membakar udara menuju Lin Fan. Panasnya cukup untuk melelehkan batu. Lin Fan tidak menghindar. Ia mengangkat tangan kanan. Telapak terbuka menghadap serangan itu. Tidak ada mantra, tidak ada nyanyian sihir, hanya kekuatan otot yang dikerahkan hingga batas maksimal, menciptakan tekanan angin yang padat. Teknik rahasia, telapak penghancur jiwa. Satu hentakan telapak tangan ke depan. Boom! Gelombang kejut yang kasat mata meledak dari telapak tangan Lin Fan. Tekanan angin itu begitu dahsyat hingga memadamkan bola api Wang Go seketika, seolah lilin yang ditiup badai. Gelombang itu terus melaju, menghantam tubuh tua Wang Go. Tulang dada remuk. Penatua Wang terlempar puluhan meter, menabrak pohon bambu hingga patah. Sebelum akhirnya jatuh, tak berdaya di tanah berlumpur. Darah memuncrat dari mulutnya. Lin Fan berjalan mendekat, menatap sosok yang sekarat itu. 10 tahun lalu, Wang Go adalah salah satu orang yang tertawa saat klan Lin dibantai. Klan Zhao tidak akan melindungimu, bisik Lin Fan di telinga Wang Go yang sekarat. Mereka akan menjadi yang berikutnya. Sebuah belati kecil dikeluarkan. Dengan gerakan cepat, Lin Fan mengukir sesuatu di batang pohon besar di samping mayat Wang Go.
lambang naga merah. Malam itu, hutan bambu menjadi saksi bisu kebangkitan sang naga. Pengkhianat pertama telah tumbang, dan pesan perang telah resmi dikirimkan. Berita kematian Penatua Wang mengguncang kota Kekaisaran Jin. Keesokan harinya, mayatnya ditemukan tergantung di gerbang kota dengan lambang naga merah terukir di dada. Kepanikan melanda klan Wang dan klan Zhao. Mereka tahu arti lambang itu klan Lin belum mati. Namun, di tengah kekacauan itu, Xiao Mei justru menyelinap keluar kota. Pikirannya kacau. Ucapan pria bertopeng di atap malam itu terus menghantuinya. Sejarah ditulis oleh pemenang. Ia harus tahu kebenarannya. Tujuan Xiao Mei adalah kuil awan putih di puncak gunung, tempat seorang biksu tua yang dulu merupakan sahabat kakeknya tinggal. Jika ada yang tahu sejarah asli pembantaian 10 tahun lalu, itu adalah biksu tersebut. Perjalanan menuju puncak gunung sunyi dan berbahaya. Kereta kuda Xiao Mei melaju perlahan menyusuri jalan setapak di tepi jurang. Tiba-tiba, ledakan keras menghancurkan roda kereta. Kuda-kuda meringkik panik. Kereta terguling, nyaris jatuh ke jurang. Xiao Mei terlempar keluar, berguling di tanah berbatu. Gaun sutranya robek, dan keningnya berdarah. Bagus, tangkapan besar. Sekelompok bandit bertubuh kekar muncul dari balik bebatuan. Namun, melihat senjata dan seragam mereka yang terlalu rapi untuk ukuran bandit gunung, Xiao Mei segera sadar, ini bukan perampokan biasa. Ini pembunuhan terencana. Siapa yang mengirim kalian? Xiao Mei berdiri tegak, menghunus pedang pendeknya, meski tangan gemetar. Orang mati tidak perlu tahu, jawab pemimpin bandit itu sambil menyeringai. Sayang sekali, wajah secantik ini harus rusak. 5 orang menyerang sekaligus. Xiao Mei adalah kultivator berbakat, namun ia kalah jumlah dan tenaga. Pedangnya beradu, menangkis 2 serangan. Namun tendangan dari arah belakang membuatnya tersungkur. Sebuah pedang terayun ke arah lehernya. Xiao Mei memejamkan mata, pasrah, trak. Suara pedang patah terdengar, diikuti bunyi tubuh yang menghantam batu dengan keras. Rasa sakit yang ditunggu tidak datang. Xiao Mei membuka mata perlahan. Di hadapannya berdiri sosok punggung yang lebar dan kokoh, menghalangi sinar matahari. Jubah hitam berkibar gagah. Pria itu menangkap pedang bandit dengan tangan kosong dan mematahkannya seperti ranting kering. Lin Fan, ia sedang dalam perjalanan kembali ke lembah untuk bermeditasi ketika melihat penyergapan itu. Niat awalnya adalah mengabaikan biarkan putri musuh mati, itu akan mempermudah balas dendamnya. Namun, tubuhnya bergerak sendiri sebelum otak sempat melarang. Enyahlah, ucap Lin Fan dingin pada para bandit. Siapa kau? Jangan ikut campur urusan. Kalimat itu tidak pernah selesai. Lin Fan bergerak secepat kilat. Pukulan dan tendangan sederhana, namun mematikan dilancarkan. Dalam hitungan detik, para bandit itu tergeletak mengerang kesakitan dengan tulang-tulang yang patah. Tidak ada teknik sihir yang indah, hanya efisiensi brutal. Pemimpin bandit yang ketakutan mencoba melarikan diri. Namun sebuah batu kerikil yang disentil oleh jari Lin Fan menembus betisnya, membuatnya jatuh tersungkur. Keheningan kembali menyelimuti jalan pegunungan itu. Lin Fan berbalik, menatap Xiao Mei yang masih terduduk di tanah. Tatapannya rumit, benci dan simpati bercampur aduk. Kau ceroboh, ucap Lin Fan ketus. Keluar kota sendirian saat situasi sedang panas adalah tindakan bodoh. Xiao Mei menatap wajah pria itu. Kali ini, Lin Fan tidak memakai topeng. Wajah tampan namun dingin itu terlihat jelas. Garis rahang yang keras, mata yang dalam seperti sumur tua. Ada getaran aneh di dada Xiao Mei. Ia mengenali mata itu. Mata yang sama dengan lukisan tua di ruang terlarang, ayahnya lukisan mantan kepala klan Lin. Kau? Xiao Mei berdiri perlahan, mengabaikan rasa sakit di kakinya.
Kau bukan sekadar orang asing. Kau adalah dia, pewaris klan Lin yang hilang. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Lin Fen terdiam. Ia bisa saja membunuh Xiaomei sekarang untuk menjaga rahasianya. Hutan ini sepi, tidak akan ada saksi. Tangan kanannya terkepal, otot-otot menegang. Namun, saat melihat darah mengalir di pelipis wanita itu, kepalan tangannya mengendur. Jika kau tahu siapa aku, suara Lin Fan merendah, penuh ancaman. Kau tahu bahwa aku seharusnya membunuhmu sekarang. Darah ayahmu ada di tanganku, dan darahku ada di tangan ayahmu. Xiaomei tidak mundur, air mata menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena takut, tapi karena kenyataan pahit yang menghantamnya. Pria yang menarik hatinya adalah musuh bebuyutan keluarganya. Lakukanlah, bisik Xiaomei. Jika itu bisa meredakan amarahmu. Lin Fen menatap leher jenjang yang terekspos itu. Begitu mudah untuk dipatahkan. Namun, bayangan ibunya yang selalu mengajarkan welas asih berkelebat. Ia menggeram frustrasi, berbalik memunggungi Xiaomei. Pergilah, sebelum aku berubah pikiran. Lin Fen melompat, menghilang ke dalam rimbunnya hutan, meninggalkan Xiaomei yang menangis dalam diam di tengah jalan pegunungan yang sunyi. Takdir telah menarik garis yang jelas di antara mereka. Namun, hati manusia tidak selalu patuh pada garis tersebut. Aula pertemuan klan Xiao biasanya dipenuhi dengan sanjungan dan tawa kemenangan. Namun, pagi ini, udara di ruangan megah itu terasa berat. Seakan atap setinggi 10 tombak hendak runtuh, menimpa para penghuninya. Kepala mayat penatua Wanggo tergeletak di tengah meja pualam. Matanya yang melotot masih memancarkan ketakutan abadi. Xiaoren, sang patriark klan Xiao dan penguasa de facto kota saat ini, menatap potongan kepala itu dengan wajah datar yang mengerikan. Cangkir teh di tangannya hancur menjadi debu. Cairan panas menetes melalui sela-sela jarinya tanpa ia rasakan. Naga merah, desis Xiaoren. Suaranya rendah, seperti gemuruh petir di kejauhan. Bocah itu masih hidup. Para tetua klan lainnya menunduk, tidak berani menatap mata pemimpin mereka. 10 tahun lalu, mereka mengira telah memusnahkan akar rumput itu sampai tuntas. Kegagalan memastikan kematian sang pewaris kini menjadi mimpi buruk yang nyata. Apa yang harus kita lakukan, Patriark? Tanya seorang tetua dengan suara gemetar. Dia membunuh Wanggo dengan tangan kosong. Kekuatannya, dia hanya satu orang, bentak Xiaoren. Memotong kalimat itu. Ia berdiri, jubah emasnya berkibar. Kekuatan fisik murni memang merepotkan. Tapi setiap manusia memiliki kelemahan. Dan kelemahan klan Lin selalu sama. Kesetiaan bodoh yang menjijikkan. Sebuah rencana keji mulai terajut di benak licik sang penguasa. Ia menoleh pada kepala pengawal pribadinya, bawa budak tua itu keluar dari penjara bawah tanah. Bersihkan dia. Kita akan mengadakan pesta penyambutan untuk tamu istimewa kita di arena langit besok siang. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh, Lin Fan duduk bersila di atas atap gubuk reyot. Matanya terpejam, menyelaraskan napas dengan ritme alam. Namun, ketenangan itu terusik oleh suara gong yang dipukul bertalu-talu dari arah alun-alun kota. Pengumuman resmi disebarkan ke seluruh penjuru. Besok siang, di arena langit, klan Xiao akan melakukan eksekusi publik terhadap pengkhianat terakhir dari si sesesa klan Lin, Zhongxi pelayan tua. Saksikan keadilan ditegakkan. Mata Lin Fen terbuka perlahan. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Hanya hawa dingin yang membekukan udara di sekitarnya, hingga embun pagi berubah menjadi butiran es. Paman Zhong, orang tua yang dulu sering menyelundupkan kue kacang untuknya, saat latihan pedang terasa berat. Orang tua yang tidak memiliki kultivasi sedikit pun, namun tetap setia menjaga makam leluhur. Mereka menggunakan nyawa orang tak berdosa
sebagai umpan. Undangan diterima, bisik Lin Fan. Sosoknya lenyap di telan angin, meninggalkan retakan halus pada genteng tempatnya duduk tadi. Hari eksekusi tiba. Arena langit, sebuah kolosium raksasa yang mampu menampung 50.000 penonton, telah penuh sesak. Rakyat jelata, pendekar, dan bangsawan berkumpul dengan rasa penasaran yang membara. Mereka ingin melihat apakah rumor tentang kembalinya iblis naga itu benar adanya. Di tengah arena, sebuah tiang gantungan berdiri kokoh. Sesosok tubuh ringkih, penuh luka cambuk, dan berpakaian compang-camping terikat di sana. Paman Jong sudah hampir tidak bernapas, namun matanya masih menyiratkan keteguhan hati. Di tribun kehormatan, Xiao Ren duduk di singgasana emas, dikelilingi ratusan pemanah elit dan ahli sihir terbaik kota. Di sampingnya, Xiao Mei duduk dengan wajah pucat. Tangannya terkepal erat di pangkuan. Ia baru tahu tentang eksekusi ini pagi ini, dan dilarang keras meninggalkan sisi ayahnya. "Ayah, ini tidak benar," bisik Xiao Mei. Suaranya serak menahan tangis. "Dia hanya orang tua biasa." "Diam," jawab Xiao Ren tanpa menoleh. "Lihat dan belajarlah. Ini adalah cara memerintah dunia." Waktu menunjukkan tengah hari tepat. Matahari berada di puncak kepala, membakar kulit. Hening mencekam melanda arena. Tidak ada tanda-tanda kedatangan siapapun. "Sepertinya pengecut itu tidak datang," seru Zhao Ren lenten. Suaranya diperkuat energi spiritual agar terdengar ke seluruh penjuru eksekusi. Algojo mengangkat kapak besarnya. Bilah logam berkilau memantulkan sinar matahari, siap memisahkan kepala tua itu dari tubuhnya. Namun, sebelum kapak itu sempat turun, langit tiba-tiba menjadi gelap. Bukan karena mendung, melainkan karena sebuah benda raksasa yang dilempar dari luar arena, melengkung di udara, menutupi matahari sesaat, lalu menghantam tepat di tengah gerbang utama arena. Boom! Gerbang besi setebal 3 jengkal itu meledak hancur, terbang masuk ke dalam arena dan menancap di tanah, hanya berjarak 1 jengkal dari kaki sang algojo. Debu mengepul tinggi. Dari balik kepulan debu, di gerbang yang kini menganga, langkah kaki berat terdengar. Duk, duk, duk. Iramanya stabil, tenang, namun menggetarkan jantung setiap orang yang mendengarnya. Sosok berjubah hitam berjalan masuk sendirian, tanpa senjata, tanpa pelindung dada, hanya sepasang tangan yang tergantung santai di sisi tubuh. Puluhan ribu pasang mata tertuju padanya. Lin Fan tidak menatap tribun penonton, tidak menatap Xiao Ren. Tatapannya terkunci lurus pada sosok tua di tiang gantungan. "Maaf aku terlambat, Paman Jong." Suara Lin Fan tidak keras, namun merambat jelas ke telinga semua orang. Paman Jang mengangkat kepalanya yang lemah. Air mata membasahi wajah keriput yang penuh darah. "Tuan muda, lari, ini jebakan." Lin Fan tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kehangatan, namun juga kesedihan. "Aku tahu, tapi anjing-anjing ini perlu diajarkan cara menyambut majikan mereka." Tatapan Lin Fan beralih ke tribun kehormatan. Matanya bertemu dengan Xiao Ren. Dalam sekejap, suhu di seluruh arena turun drastis. Undangan kematian telah dipenuhi, dan tamu kehormatan siap mengubah pesta ini menjadi lautan darah. "Bunuh dia!" Teriakan Xiao Ren memecah ketegangan, seperti bendungan yang jebol. 1000 pemanah yang bersembunyi di balik dinding arena bangkit serentak. Hujan anak panah menghitamkan langit, meluncur deras mengarah ke satu titik di tengah arena. Lin Fan, penonton menjerit. Sebagian menutup mata tak tega melihat tubuh manusia diubah menjadi bantalan jarum. Lin Fan tidak bergerak. Ia tidak mencari perlindungan, tidak pula mengeluarkan perisai energi. Pewaris klan Lin itu hanya berdiri tegak, membusungkan dada, menyambut kematian yang datang dari langit. Terang, tering, klang. Suara yang terdengar bukanlah suara daging yang tertembus, melainkan suara hujan logam menghantam lempengan baja. Ribuan anak panah itu memantul begitu menyentuh kulit Lin Fan, patah menjadi 2,
dan jatuh tidak berguna di sekitar kakinya. Jubah hitamnya mungkin robek di sana-sini, namun kulit di baliknya tetap mulus, bersinar dengan kilau perunggu yang samar. Fisik baja. Latihan neraka di lembah terlarang telah menempa setiap inci sel tubuhnya menjadi senjata terkuat. Hanya segini, Lin Fan menendang tumpukan anak panah di kakinya. Kalian menghina waktu 10 tahunku. Melihat serangan jarak jauh tidak berguna, Xiaoren memberi isyarat tangan. Gerbang samping arena terbuka. 500 prajurit lapis baja berat, pasukan beruang hitam kebanggaan klan Xiao, menyerbu masuk. Tombak-tombak panjang terarah ke depan, membentuk dinding kematian yang bergerak maju. Lin Fan menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan oksigen. Otot-otot kakinya menegang, tanah di bawahnya retak membentuk jaring laba-laba. Duar, tubuh itu melesat maju seperti peluru meriam, meninggalkan ledakan sonik di tempatnya berdiri tadi. Lin Fan menabrak barisan depan pasukan lapis baja itu tanpa melambat sedikit pun. Suara benturan tubuh manusia melawan baju zirah besi terdengar mengerikan. Barisan prajurit itu terpental ke udara seolah dihantam badai topan. Lin Fan bergerak di tengah kerumunan musuh, bagaikan tarian kematian. Setiap pukulan tinjunya menghancurkan perisai, setiap tendangannya mematahkan tulang. Tidak ada teknik bela diri yang rumit, hanya kekuatan kasar yang absolut, efisiensi yang menakutkan. Seorang kapten pasukan mencoba menusuk punggung Lin Fan dengan tombak yang dialiri racun. Ujung tombak itu bengkok saat menyentuh punggung Lin Fan. Tanpa menoleh, Lin Fan menyikut ke belakang. Kepala sang kapten pecah seketika. Darah mulai membanjiri pasir arena, namun anehnya, tidak setetes pun darah musuh menempel di tubuh Lin Fan. Aura tekanan yang memancar dari tubuhnya, seolah menolak kotoran duniawi. Di tribun, wajah Xiaoren berubah dari meremehkan menjadi horor. Monster, dia monster. Xiao Mei, yang menyaksikan pembantaian itu dengan tubuh gemetar, tidak tahan lagi. Hatinya hancur melihat kekejaman di kedua sisi. Dia melompati pagar tribun, mendarat ringan di arena menggunakan teknik meringankan tubuh, dan berlari ke tengah medan pertempuran. "Hentikan!" teriakan Xiao Mei yang diperkuat keputusasaan membuat gerakan Lin Fan terhenti sejenak. Tinju kanannya berhenti 1 inci dari wajah seorang prajurit muda yang sudah pasrah mati. Xiao Mei berdiri di antara Lin Fan dan sisa pasukan ayahnya. Gaun putihnya berkibar, kontras dengan merahnya darah di sekeliling. "Cukup!" Xiao Mei menatap Lin Fan dengan mata basah. "Kau sudah membuktikan kekuatanmu. Bawa pamanjang dan pergi. Tolong, jangan tambah lagi dosa darah di antara kita." Lin Fan menatap wanita itu. Napasnya stabil, seolah baru saja bergelenjelan di taman, bukan membantai ratusan orang. "Dosa darah ini bukan aku yang memulainya, Nona Xiao." "Aku tahu." Xiao Mei berbalik menghadap ayahnya di tribun. "Ayah, hentikan semua ini. Biarkan dia pergi. Kita yang salah 10 tahun lalu. Jangan korbankan nyawa orang-orang ini demi ambisi ayah lagi." Xiaoren menatap putrinya dari ketinggian. Ekspresinya tidak terbaca sesaat, sebelum perlahan berubah menjadi seringai gila. "Kau benar, putriku." Suara Xiaoren menggema. Pengorbanan prajurit biasa tidak akan cukup untuk membunuh iblis ini. Dibutuhkan darah yang lebih murni, darah keturunan langsung. Mata Xiao Mei membelalak. "Ayah." Xiaoren mengangkat tangan kanannya. Sebuah artefak kuno berbentuk tengkorak kristal muncul di genggamannya. Benda itu adalah pusaka jantung naga yang dicuri dari klan Lin, namun telah dimodifikasi dengan sihir hitam. Aktifkan formasi pengikat darah. Lantai arena di bawah kaki Xiao Mei tiba-tiba bersinar merah. Simbol-simbol kutukan menyala terang. Xiao Mei menjerit saat rantai energi merah muncul dari tanah, membelit tangan dan kakinya, menariknya hingga berlutut. "Apa yang kau lakukan?" teriak Lin Fan, melangkah maju hendak menolong. "Jangan
mendekat, ancam Xiaoren. Artefak di tangannya bersinar, menyedot vitalitas Xiao Mei melalui rantai energi itu. Wajah Xiao Mei memucat dengan cepat. Kulitnya mulai keriput, seolah menua dalam hitungan detik. Satu langkah kau maju, nyawanya akan habis seketika untuk memberi makan senjata ini. Kau gila. Lin Fan terpaku di tempatnya. Urat-urat di pelipisnya berdenyut. Dia putrimu sendiri? Dia adalah alat. Raung Xiaoren. Matanya kini sepenuhnya hitam. Dikuasai oleh kekuatan jahat artefak tersebut. Seorang anak lahir untuk melayani orang tuanya. Kematiannya akan memberiku kekuatan dewa untuk memusnahkanmu. Itu adalah kehormatan terbesarnya. Pemandangan itu menghancurkan sisa-sisa kemanusiaan yang masih dipegang Lin Fan. Melihat wanita yang dicintainya, wanita yang baru saja membelanya dikhianati dan dikeringkan nyawanya oleh ayah kandungnya sendiri. Sesuatu di dalam diri Lin Fan patah. Bukan tulang, bukan semangat, melainkan segel yang selama ini menahan kekuatan tergelap dari sutra hampa terlarang. Langit di atas arena berubah warna menjadi ungu pekat. Petir hitam menambar-niambar tanpa hujan. Xiaoren, suara Lin Fan tidak lagi terdengar seperti manusia. Suara itu berlapis, seolah ribuan iblis berbicara serentak melalui mulutnya. Tubuh Lin Fan mulai melayang dari tanah. Tato naga hitam yang selama ini tersembunyi di punggungnya kini bersinar menembus kain baju, bergerak-gerak hidup di kulitnya. Hari ini, aku tidak akan hanya membunuhmu, ucap Lin Fan. Aura hitam meledak dari tubuhnya, menghancurkan sisa pasukan di sekitarnya, menjadi kabut darah. Aku akan menghapus nama klan Xiao dari buku kehidupan dan kematian. Langit di atas arena langit tidak lagi biru. Awan hitam bergeleng-gulang, memusar di satu titik, tepat di atas kepala Lin Fan, menciptakan pusaran badai yang seakan ingin menelan bumi. Udara bergetar hebat, membuat ribuan penonton yang masih tersisa jatuh berlutut. Dada mereka sesak oleh tekanan aura yang melampaui batas pemahaman manusia biasa. Di tengah arena, Xiaoren mundur selangkah. Tangan yang memegang pusaka jantung naga gemetar. Ia merasakan ketakutan purba yang merayap naik dari tulang ekornya. Sosok di hadapannya bukan lagi pemuda yang ia remehkan. Itu adalah inkarnasi kematian. Kau, apa kau sebenarnya? Teriak Xiaoren, mencoba menutupi ketakutannya dengan arogansi. Lin Fan tidak menjawab. Tubuhnya melayang perlahan, meninggalkan tanah yang retak. Mata yang dulu hitam pekat kini bersinar ungu menyala. Tato naga di punggungnya tampak hidup. Sisik-sisiknya bergerak seiring napasnya. Dengan satu hentakan tangan ke udara, Lin Fan memutus rantai energi merah yang membelenggu Xiao Mei. Karak, rantai sihir yang diklaim tak bisa dihancurkan itu hancur berkiping-heping seperti kaca rapuh. Xiao Mei jatuh terkulai. Napasnya lemah, vitalitasnya nyaris habis. Wajah cantiknya pucat pasi seperti mayat. Melihat kondisi wanita itu, sisa kewarasan Lin Fan lenyap. Xiaoren, suara Lin Fan bergema, bukan dari mulutnya, melainkan langsung ke dalam pikiran setiap orang yang hadir. Kau menginginkan kekuatan naga, akan kuberikan. Lin Fan menghilang. Tidak ada gerakan angin. Tidak ada bayangan. Dia lenyap dari pandangan mata. Dan dalam sekejap mata berikutnya, dia sudah muncul tepat di depan wajah Xiaoren di tribun kehormatan. Perisai darah. Jerit Xiaoren panik, mengaktifkan kekuatan penuh dari pusaka di tangannya. Dinding energi merah darah terbentuk, melapisi tubuhnya. Namun, di hadapan sutra hampa terlarang, pertahanan itu tidak berarti apa-apa. Tangan kanan Lin Fan yang diselimuti kabut hitam pekat menembus perisai energi itu semudah menembus kertas. Jari-jarinya mencengkeram leher Xiaoren, mengangkat tubuh sang penguasa kota itu ke udara seperti boneka kain. Uhuk, Lai lepaskan. Xiaoren meronta. Kakinya menendang-nendang udara.
Ia mencoba menyerang Lin Fan dengan energi spiritualnya. Namun setiap serangan yang ia lancarkan justru diserap oleh kabut hitam di tubuh Lin Fan, hilang tanpa bekas. Lin Fan menatap mata musuhnya dari jarak dekat. 10 tahun lalu, kau membunuh ayahku demi batu kristal bodoh ini. Tangan kiri Lin Fan merampas pusaka jantung naga dari genggaman Xiaoren. Dengan satu remasan kuat, artefak kuno yang menjadi sumber bencana itu hancur menjadi debu berkilauan. Tidak, raung Xiaoren melihat sumber kekuatannya musnah. Kekuatanku, masa depanku, masa depanmu berakhir 10 tahun yang lalu, bisik Lin Fan dingin. Alih-alih mematahkan leher Xiaoren, Lin Fan melakukan sesuatu yang jauh lebih kejam. Ia menempelkan telapak tangannya ke perut bagian bawah Xiaoren pusat dantian, tempat penyimpanan energi kultivasi seorang pendekar. Teknik terlarang, pemusnah fondasi. Energi destruktif disalurkan paksa masuk. Jeritan Xiaoren membelah langit, jauh lebih mengerikan daripada suara hewan yang disembelih. Penonton menutup telinga mereka dengan ngeri. Mereka menyaksikan bagaimana tubuh Xiaoren kejang-kejang hebat. Energi spiritual di dalam tubuhnya meledak dari dalam, menghancurkan meridian, meruntuhkan fondasi kultivasi yang telah dibangunnya selama puluhan tahun. Dalam hitungan detik, Xiaoren yang gagah perkasa berubah menjadi pria tua renta yang keriput. Rambut hitamnya memutih seketika. Kulitnya mengendur. Ia bukan lagi seorang pendekar. Ia kini hanyalah manusia biasa yang cacat, lumpuh, dan tak berdaya. Lin Fan melepaskan cengkeramannya. Tubuh layu Xiaoren jatuh berguling menuruni tangga tribun. Berakhir di tumpukan debu di kaki singgasana emasnya sendiri. Kematian terlalu mudah untukmu, ucap Lin Fan. Suaranya kembali normal, namun tetap dingin. Hiduplah sebagai sampah yang kau benci. Saksikan bagaimana kerajaan yang kau bangun di atas darah runtuh di depan matamu sendiri. Seluruh arena hening. Tidak ada sorak-sorai, hanya ketakutan murni dan rasa hormat yang mencekam. Para prajurit klan Shao yang tersisa menjatuhkan senjata mereka satu persatu. Klang klang klang, suara besi beradu dengan lantai batu menjadi tanda penyerahan total. Lin Fan berbalik, mengabaikan tubuh Xiaoren yang merintih kesakitan. Ia melayang turun kembali ke arena, mendarat di samping tubuh Xiao Mei yang tak sadarkan diri. Dengan lembut, ia mengangkat tubuh wanita itu. Energi hangat disalurkan dari telapak tangannya, menstabilkan detak jantung Xiao Mei yang lemah. Di tengah lautan mayat dan reruntuhan, Lin Fan berdiri menggendong putri musuhnya. Ia mendongak, menatap langit yang mulai cerah kembali. Badai telah berlalu, namun kehancuran yang ditinggalkan tidak akan pernah bisa diperbaiki sepenuhnya. Sang naga telah bangun, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. 3 bulan telah berlalu sejak peristiwa di arena langit. Kota Kekaisaran Jin telah berubah wajah. Lambang serigala perak telah diturunkan dari setiap gerbang dan menara, digantikan oleh bendera merah menyala dengan sulaman naga emas. Klan Lin telah bangkit kembali dari abu, lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kediaman klan Lin yang dulu hangus terbakar kini telah dibangun ulang, lebih megah dan kokoh. Namun, di balik kemegahan itu, suasana di dalamnya terasa sunyi. Di pavilion belakang, Xiao Mei berdiri menatap kolam ikan koi. Wajahnya sudah kembali segar, meski sorot matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Di belakangnya, langkah kaki yang familiar terdengar mendekat. Xiao Mei tidak menoleh. Kau akan dinobatkan sebagai penguasa kota sore ini. Lin Fan berhenti beberapa langkah di belakangnya. Ia tidak lagi mengenakan jubah lusuh pengembara, melainkan jubah kebesaran patriark berwarna hitam dengan sulaman emas.
Kota ini butuh ketertiban baru. Sisa-sisa klan Wang dan sekutumu sudah dibersihkan. Sekutuku. Xiao Mei tersenyum pahit. Ia berbalik, menatap pria yang dicintainya sekaligus pria yang menghancurkan keluarganya. Ayahku sekarang menjadi pengemis gila di pasar timur. Setiap hari, dia meracau tentang naga dan api. Orang-orang melemparinya dengan batu. Lin Fan terdiam. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Aku tahu, bisik Xiao Mei, air mata menetes perlahan di pipinya. Dan itulah yang paling menyakitkan. Aku tahu, dia pantas menerimanya. Tapi, dia tetap ayahku. Darahnya mengalir di tubuhku. Xiao Mei melangkah mendekat. Tangannya terulur ragu, sebelum akhirnya menyentuh pipi Lin Fan. Sentuhan itu hangat, namun terasa jauh. Aku tidak bisa tinggal di sini, Lin Fan. Setiap kali melihatmu, aku melihat pahlawan yang menyelamatkanku. Tapi aku juga melihat penghancur ayahku. Rasa cinta dan rasa bersalah ini membunuhku perlahan. Lin Fan memejamkan mata sejenak, menikmati sentuhan itu untuk terakhir kalinya. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan membelah lautan. Namun ia tidak memiliki kekuatan untuk menghapus masa lalu. "Kemana kau akan pergi?" tanyanya. Serak. Ke utara, ada biara kecil di pegunungan salju. Aku ingin mencari kedamaian, menebus dosa-dosa klan kami dengan doa. Xiao Mei melepaskan tangannya, mundur selangkah. Jangan cari aku. Biarkan waktu yang menyembuhkan luka ini. Atau mungkin, biarkan waktu menghapus kita. Tanpa menunggu jawaban, Xiao Mei berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya ringan, namun tegas. Punggungnya yang anggun perlahan menghilang di balik gerbang pavilion. Lin Fan tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri mematung, merasakan separuh jiwanya ikut pergi bersama wanita itu. Angin sore bertiup, membawa guguran daun musim gugur yang kering. Tuan Patriark, suara Pamanjang yang kini sudah pulih, meski berjalan pincang memecah lamunan. Upacara penobatan akan segera dimulai. Semua tetua dari berbagai sekte sudah berkumpul di aula besar. Lin Fan membuka matanya. Kekosongan di sana telah kembali, menutup rapat segala emosi. Ayo. Aula besar kediaman klan Lin dipenuhi ratusan pendekar terkuat di wilayah itu. Saat Lin Fan melangkah masuk, mereka semua serentak berlutut, menundukkan kepala hingga menyentuh lantai. Hidup Patriark Lin, hidup penguasa naga. Suara mereka menggema, menggetarkan dinding-dinding aula. Lin Fan berjalan melewati barisan manusia yang tunduk padanya. Ia menaiki tangga menuju tahta yang terbuat dari batu giok hitam di ujung ruangan. Duduk di sana, dari ketinggian, ia bisa melihat segalanya. Kekuasaan, rasa hormat, ketakutan. Ia telah mendapatkan semua yang ia impikan selama 10 tahun di lembah neraka. Dendam telah terbalas. Klan telah dipulihkan. Namun, saat ia meletakkan tangannya di sandaran takhta yang dingin, rasa sepi yang menusuk menyergap hatinya. Tidak ada tangan Xiao Mei untuk digenggam. Tidak ada tawa orang tua. Hanya ada dinginnya puncak kekuasaan. Lin Fan menatap keluar jendela aula yang besar. Pandangannya menembus awan, mengarah jauh ke utara, ke arah pegunungan salju. "Pergilah, Xiao Mei," gumamnya pelan. Suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri dan beang-beang di sudut ruangan. "Berdoalah sepuasmu, tapi ketahuilah satu hal." Mata Lin Fan bersinar tajam. Tekad baja kembali membara di dalamnya. "Aku telah menaklukkan kematian. Aku telah menaklukkan nasib. Suatu hari nanti, saat aku telah berdiri di puncak dunia ini, saat langit dan bumi tunduk di bawah kakiku, aku akan datang menjemputmu. Dan saat itu terjadi, bahkan takdir pun tidak akan berani memisahkan kita lagi." Lin Fan menghentakkan tongkat kekuasaannya ke lantai. Dong! Suara itu bergema sebagai penutup satu babak.
Dan awal dari legenda baru, sang Raja Naga duduk di taktanya, tak terkalahkan, selalu berkuasa, menanti waktu untuk menantang surga sekali lagi.